Apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata museum? Ya, suatu tempat yang menyimpan sejuta sejarah, namun juga bisa jadi tempat yang membosankan. Tapi coba deh kalian lihat dulu salah satu museum swasta di daerah Jakarta Selatan, dijamin anti boring kalau berkunjung ke museum satu ini. Museum unik di pusat kota. Museum di tengah kebun yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dengan arsitektur Jawa berada di tengah kebun seluas 3,5 hektar. Museum ini merupakan museum milik pribadi, yaitu seorang kolektor benda antik Syahrizal Djalil, tokoh periklanan modern dan pendiri biro iklan ternama. Di 1970-an ya, museum ini awalnya memang untuk rumah pribadi gitu kan, dan Pak Syahrizal Djalil memutuskan membangun sebuah hunian dan akhirnya tertujulah di Kemang ini. Lalu singkat cerita di tahun 2008 museum ini dibuka untuk umum gitu. Museum di tengah kebun atau sering disebut sebagai lorong waktu berawal dari kecintaannya kepada barang antik. Ia membangun kediamannya menjadi tempat penyimpanan benda antik dan bersejarah. Museum ini diresmikan pada tahun 2009. Pada tahun 2013, Museum di Tengah Kebun terpilih sebagai museum swasta terbaik dalam Museum Award dengan jumlah koleksi 23 negara dan 26 provinsi Indonesia. Museum ini memiliki konsep kunjungan yang unik. Para pengunjung diajak seperti bertamu dan didampingi guide agar dapat dengan mudah memahami sejarah di balik benda-benda tersebut. Saat memasuki gerbang utama, kita akan disambut oleh lorong hijau yang mengarah ke bangunan utama, yaitu rumah tinggal yang dijadikan museum. Di kanan dan kiri terdapat tanaman-tanaman hijau yang membuat suasana menjadi sejuk dan nyaman. Hampir semua barang-barang koleksi dapat digunakan sehari-hari. Hal unik lainnya, tiap pengunjung yang ingin masuk harus menggunakan sendal yang telah disediakan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terkontaminasi bakteri yang dapat merusak benda-benda koleksi di dalam museum. Dan hanya bagian luar museum yang boleh direkam saat berkunjung. Pasti yang ngebedain dengan yang lain adalah koleksinya ya, cita rasanya. Kalau menurut aku pribadi, museum yang lain kan sudah tertata dengan konsep prasejarah, sejarah sampai konsep Hindu-Buddha seperti itu sudah tertata ya, sudah ada porsi masing-masing. Tapi kalau di sini tuh random dan bernilai seni bernilai seninya tuh tinggi gitu feelingnya. Jadi koleksinya yang paling ketara itu adalah koleksi. Kalau yang lain kan koleksi arca ya udah gitu aja gitu kan. Tapi kalau di sini tuh sampai arca yang unik-unik yang tidak ada mungkin di museum lain gitu kan. Lalu ada koleksi, contohnya favoritku adalah perak di ini ya, Wilhelm tadi, Kaisar Wilhelm. Itu buat aku itu masterpiece banget sih, soalnya sampai satu kekaisaran bisa full semua, itu keren banget. Barang-barang bersejarah itu dikumpulkan selama 42 tahun terakhir. Ia melakukan perjalanan keliling dunia sebanyak 26 kali dan sebanyak 90% barang-barang bersejarah ia dapatkan di balai lelang di berbagai kota di Eropa, Amerika, Hong Kong, dan Australia. Di museum ini terdapat 17 ruangan terdiri dari pintu masuk, kamar tidur, ruang tamu, sampai kamar mandi dengan 2.841 koleksi. Salah satu ruangan favorit pengunjung yaitu ruang dinasti Tang. Ada koleksi keramik dan gerabah. Di museum ini juga ada beberapa arca. Salah satunya arca Ganesha produk peradaban ke-8 memiliki tinggi 170 cm, berat 3,5 ton, dipahat di Magelang, Jawa Tengah. Ada juga koleksi tertua yaitu fosil kerang Maroko yang berusia 230 juta tahun sebelum Masehi. Ada juga topeng, patung, sampai fosil pohon yang berasal dari masa Triasik di Pulau Jawa yang berusia 248 juta tahun sebelum Masehi. Beberapa material bangunan museum ini juga berasal dari material bersejarah, seperti engsel pintu yang didapat dari abad ke-18 bekas dari penjara wanita daerah Bukit Duri, dan batu bata yang didapat dari pembongkaran bangunan VOC akhir abad ke-19 yang sudah berusia 400 tahun.
Untuk berkunjung ke museum ini, pengunjung tidak dikenakan biaya. Namun, museum ini hanya bisa dikunjungi pada hari Sabtu dan Minggu dengan 2 sesi di jam 9.30 sampai 10.30 dan dibuka kembali jam 11.30 sampai 13.30. Dan sebelumnya harus melakukan reservasi dengan jumlah pengunjung minimal 8 orang dan maksimal 10 orang. Tertarik berkunjung? Yuk ajak teman-temanmu untuk belajar sejarah dan nikmati suasana sejuk di Museum Tengah Kebun. Cukup menarik ya, karena pertama ada barang-barang yang bersejarah ditata dengan rapi dan tersusun sehingga bisa mengedukasi para pengunjung yang datang ke sini. Apa saya pas masuk itu rindang ya, sejuk, asri, banyak pohon-pohon, begitu nggak kotor sama sekali, nggak banyak sampah berserakan, begitu juga di dalamnya tuh koleksi-koleksinya bersih dan kita juga di sini free juga gitu. Tadi juga kita datang ke sini tuh disediakan alas kaki tersendiri ya. Jadi kita harus buka sepatu. Jadi mereka menyediakan, jadi sangat bersih. Aku tertarik banget ya pas lihat review dari media sosial kalau tempat ini tuh antik banget sih sebenarnya. Jadi kita juga kalau aku lihat di sini pelayanannya sama manajemennya juga rapi dan juga bagus sih. Jadi recommended banget buat kalangan muda saat ini.